Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku akan bikin salah satu kue khas lebaran, yaitu kue nastar, kue yang paling favorit di saat lebaran tiba. Untuk nastar yang aku bikin ini termasuk nastar yang standar ya. Jadi rasanya itu enak, tapi harganya masih terjangkau. Bagi yang mau tahu rahasianya pakai apa, simak terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan di skip-skip supaya kalian tahu bagaimana tips-tips aku untuk membuat nastar. Oke, langsung aja yuk kita ke bahannya. Nah, di sini udah aku siapkan 365 gram tepung terigu protein rendah, 250 gram percampuran antara margarin dan butter, 50 gram maizena, 2 kuning telur, 1 sendok makan susu bubuk, dan 80 gram gula halus. Langkah yang pertama, sekarang aku akan masukkan margarin dan butter. Nah, untuk pemilihan margarin dan butter ini penting ya. Ini adalah salah satu kunci supaya nastar kita itu enak, ngeprul, dan lembut ketika dimakan. Untuk butternya, aku pakai butter merek Royal Crown. Aku gunakan sebanyak 150 gram. Dan yang 100 gram lagi, aku pakai merek Royal Palmia. Lanjut tuangkan gula halus. Untuk gula halusnya jangan lupa disaring terlebih dahulu, karena di dalam gula halus pasti membatu seperti ini ya. Jadi ini harus disaring terlebih dahulu. Nah, untuk pemakaian gula halus ini aku nggak terlalu banyak, cuma sekitar 80 gram aja. Karena untuk selai isiannya aku bikinnya itu udah manis, jadi untuk rotinya itu jangan terlalu manis. Nah, ini aku akan aduk-aduk dulu menggunakan sendok karena butternya tadi aku masukkan dulu ke dalam kulkas. Jadi agak keras, supaya lebih mudah aku akan campurkan dulu menggunakan sendok seperti ini. Karena aku akan menggunakan whisk aja ya, nggak pakai mixer. Sebenarnya bikin kue kering seperti nastar ini nggak perlu memakai mixer, terkecuali kalau kita bikinnya itu dalam jumlah banyak, baru kita memerlukan mixer supaya cepat ya mengaduknya. Tapi kali ini aku bikin sedikit, jadi aku nggak pakai mixer. Aku menggunakan balon whisk aja ya. Nah, ini untuk butter dan juga margarinnya udah sedikit lunak, jadi aku akan ganti aja. Dan ini juga aku langsung aja mau campurkan 2 butir kuning telur. Untuk telurnya, ini aku gunakan telur yang ukuran sedang. Selanjutnya ini diaduk sampai rata, sampai benar-benar tercampur ya antara telur, margarin, butter, dan juga gula halusnya. Ini dikocok seperti ini sampai warnanya itu berubah menjadi pucat. Perlu diperhatikan ini mengocoknya jangan sampai mengembang juga ya, jadi harus pas seperti ini. Jika dirasa udah ringan, teksturnya lembut dan warnanya berubah menjadi pucat, itu udah pas ya. Untuk mengocoknya ini udah cukup. Oke, selanjutnya ini aku akan tambahkan susu bubuk. Aku saring dulu ya supaya tidak bergerindil. Lalu masukkan tepung maizena. Untuk maizenanya ini sebenarnya opsional ya. Biasanya ada yang suka pakai tepung maizena atau sebaliknya, ada yang nggak suka pakai tepung maizena. Kalau aku pribadi, aku lebih suka menggunakan tepung maizena karena tekstur kuenya itu jadi lebih keras-keras, lebih renyah, tapi rasanya itu tetap lembut. Nah, ini aku saring-saring dulu ya untuk tepung maizenanya. Oke, kalau udah, ini aku akan campur dulu. Aku akan aduk sampai tercampur rata. Untuk mencampurnya, ini aku pakai centong kayu seperti ini ya. Jadi sebaiknya hindari mencampurkan langsung menggunakan tangan. Karena suhu tangan kita itu panas, takutnya nanti kuenya jadi akan meleber ya ketika dipanggang. Tapi nanti ketika di akhir boleh mencampurkan menggunakan tangan supaya kita tahu konsistensi adonannya itu seperti apa. Oke, lanjut, ini aku udah masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya bertahap ya, sedikit demi sedikit. Ini aku bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk pemilihan tepung ketika aku akan membuat kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju, dan juga tambrin, aku pasti menggunakan tepung terigu protein rendah. Aku gunakan merek kunci biru. Nah, ini aku udah tuangkan semuanya ya. Ini aku pakai tepungnya sebanyak 365 gram. Untuk konsistensi adonannya nanti akan jadi seperti ini. Jadi ketika dipulung itu akan halus, tidak keras, tidak lembek juga.
Nah, ini udah cukup ya. Sekarang aku akan contohkan, jika dipulung hasilnya akan benar-benar lembut sekali. Nah, ini aku ambil sebagian adonan ya. Aku akan bulatkan. Ini mudah banget ya, udah halus seperti ini. Kalau misalkan nih kalian bikin udah sesuai resep, udah sesuai takaran, tapi hasilnya masih agak kelembekan, adonan ini cukup disimpan di dalam kulkas selama setengah jam ya. Jadi jangan ditambahkan tepung terigu lagi, karena nanti kalau misalkan ditambahkan tepung terigu, hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang aku akan takar menggunakan sendok takar seperti ini ya. Ini ukuran 5 mili. Atau jika ingin ditimbang satu persatu juga boleh, untuk beratnya sekitar 7-8 gram. Tapi menurut aku lebih cepat menggunakan sendok takar seperti ini ya. Aku udah coba sendiri, untuk tahun lalu aku nggak pakai sendok takar, hasilnya akan lebih lama, karena kita nimbangin satu persatu adonan ini ya. Kalau pakai sendok takar ini jauh lebih gampang, karena ini udah pas banget ukurannya ya. Nah, ini aku akan coba timbang ya, beratnya itu sekitar 7-8 gram. Untuk takaran kedua sama ya, sekitar 7-8 gram. Kalau misalkan agak banyak sedikit, itu berarti 8 gram, tapi kalau peres itu 7 gram. Oke, aku lanjut takerin semuanya dulu supaya nanti mudah, tinggal ngisi selainya aja. Nah, ini sendok yang aku gunakan ukuran 5 mili. Nah, ini udah selesai semuanya aku takar ya. Sekarang aku akan lanjut untuk mengisi. Untuk selainya aku juga udah siapkan ya. Aku kemarin udah bikin dan udah aku bulat-bulatkan. Ini aku udah siapkan loyang. Untuk loyangnya nggak perlu diolesin menggunakan margarin. Tapi jika kalian ingin menggunakan alas baking paper juga nggak apa-apa ya. Nah, ini aku isi adonan nastarnya menggunakan selai. Caranya seperti ini ya, bisa lihat di dalam video. Jadi permukaannya itu harus tertutup ketika kita akan membulatkan seperti ini. Ini dibulatkan sampai benar-benar halus dan permukaannya tidak ada yang retak. Oke, ini udah cukup ya. Kita bikin lagi, ini aku gepengkan sedikit. Nah, kemudian ini ditutup seperti ini, jangan sampai selainya itu masih terlihat, supaya nanti tidak berbintik-bintik coklat ya. Oke, ini aku skip aja, udah selesai semuanya aku kerjakan. Dan ada tips dari aku supaya ketika kita menunggu semuanya sampai selesai, untuk loyang yang pertama dan kedua kalau udah jadi bulatan seperti ini itu, langsung aja dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya supaya minyaknya itu tidak keluar. Jadi tidak terkena udara secara langsung yang menyebabkan minyak-minyaknya itu keluar. Jadi adonannya itu tetap terjaga ya. Oke, lanjut, ini aku akan oven. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan. Ini aku akan oven sekaligus semuanya seperti ini ya. Nah, pada saat pengovenan ini gunakan api kecil aja. Ini aku tadi lupa tidak mengecilkan apinya ya. Jadi aku menggunakan api sedang. Jadi hasil kuenya itu ada yang retak-retak karena suhunya terlalu panas. Setelah 20 menit, ini posisi loyangnya ditukar. Jadi bergantian gitu, yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Tapi ketika menukar posisi loyangnya tadi, lupa ya nggak aku tag video, karena aku lagi sambil masak juga, jadi lebih riweh gitu ya. Nah, ini aku udah selesai manggangnya, udah mateng, sekarang aku akan keluarkan aja. Total memanggang ini aku sekitar 35 menit sampai 40 menit ya. Tapi menurut aku lebih baik menggunakan api kecil aja, karena jika suhunya itu terlalu panas, nanti kuenya akan retak seperti ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bikin olesan untuk menutupi retakan-retakan itu. Nah, ini udah mateng, aku akan angkat aja. Untuk yang itu tadi belum matang ya, jadi aku masukkan lagi. Selanjutnya ini aku masukkan sisanya dan oven kembali sampai matang. Nah, sekarang aku akan bikin olesannya. Ini aku udah siapkan 2 butir kuning telur. Lalu aku tambahkan 1 sendok makan minyak sayur.
Kemudian aku beri pewarna kuning telur sebanyak 3 tetes. Nah ini aku juga tambahkan madu ya, untuk madunya sedikit aja. Kira-kira sekitar 2 tetes aja supaya nanti tidak lengket dan tetap mengkilat. Dan supaya nanti ketika di oven kembali tidak cepat gosong ya untuk olesannya. Oke, ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Untuk tingkat kekentalannya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Ini aku akan saring dulu supaya tidak ada yang bergerindil. Biasanya ada putih telur yang suka ikut gitu ya, jadi ini supaya bersih aku saring dulu. Tapi kalau misalkan ribet nggak mau disaring juga nggak apa-apa sih ya. Untuk kuasnya aku gunakan kuas yang seperti ini ya, ini itu lembut banget. Jadi mudah banget ya untuk mengoles kue nastarnya. Nah ini aku akan oles ya satu persatu seperti ini. Karena kuenya ini udah mateng, jadi nanti aku akan oven lagi untuk sekedar mematangkan kuning telurnya aja. Pengolesan kue nastar ini membutuhkan ketelatenan dan kesabaran ya, jadi harus benar-benar sabar untuk mengolesin kue nastar ini satu persatu. Karena gampang-gampang susah ya, ini aku aja tidak bisa rapi, belum bisa rapi gitu ya untuk mengolesin kue nastarnya. Ketika kita mengoles kue nastar ini, harus dalam kondisi udah hangat atau dingin ya, jadi jangan keluar dari oven langsung dioles, nanti olesannya akan beruntusan. Dan tidak glowing, tidak cantik ya. Jadi harus benar-benar nunggu sampai dingin atau hangat-hangat juga udah nggak apa-apa. Untuk kuenya ini nanti aku akan oles 2 kali, jadi ini olesan pertama. Dan setelah olesan pertama kering, aku akan oles kembali kedua kalinya. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat kue nastar. Kalau yang aku bikin ini adalah kue nastar klasik, kue nastar yang polosan seperti ini, hanya dioles menggunakan kuning telur. Tapi untuk cara pengerjaannya sudah modern, yaitu dibikin semenarik mungkin supaya tampilannya ini mengkilat, glowing, dan juga cantik seperti ini. Jika kalian ingin membuat kue nastar tapi nggak mau ribet dan memakan waktu yang banyak, kalian bisa mengolesi kuenya sebelum dipanggang, jadi langsung aja ketika rotinya masih mentah, langsung dioles permukaannya menggunakan kuning telur. Tapi menurut aku, cara seperti itu berkemungkinan besar kuningnya akan retak, di atasnya itu jadi pecah-pecah gitu ya. Kalau mau hasilnya yang mulus, harus belajar lagi bagaimana cara mengoles kuning telur supaya tidak retak dan juga tidak pecah, hanya dalam satu kali panggangan. Kalau aku ini belum bisa ya, jadi aku takut gitu gagal, takut pecah-pecah, jadi aku oles ketika udah mateng. Karena bagi aku bikin kue nastar itu butuh effort yang benar-benar ya kalau mau bikin. Jadi kalau misalkan nanti pengen coba-coba hal yang baru gagal, jadi aku kayak gimana gitu ya. Jadi aku ya udah pelajari aja yang aku udah bisa. Oke, balik lagi ke kue nastarnya. Ini aku pegang-pegang tadi olesan yang pertama itu udah kering ya. Jadi ini belum dipanggang. Aku olesi menggunakan olesan yang kedua. Jadi ditimpa lagi, dioles kedua kalinya seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya yang udah dioles kedua kali itu lebih cantik dan tentunya lebih tebal ya olesannya. Nah, kita oles pelan-pelan aja secara merata seperti ini. Nah, ini udah selesai semuanya aku olesin menggunakan 2 kali olesan kuning telur dan udah kering tapi ini belum di oven ya. Jadi aku mengovennya ketika olesan ini itu udah kering supaya nanti hasilnya cantik, glowing, tidak beruntusan. Oke, ini aku udah panaskan oven kembali, oven dengan suhu yang paling rendah atau menggunakan api kecil saja sekitar 7 sampai 10 menit. Untuk mengovennya, aku letakkan di rak tengah dan atas. Aku tidak meletakkan di rak bagian bawah karena tadi udah matang ya kuenya. Jadi untuk menghindari bagian bawah kuenya itu gosong, aku letakkan di rak atas. Oke, ini udah 10 menit aku oven. Udah matang ya untuk kuning telurnya, hasilnya cantik banget. Ini tampilannya mulus dan mengkilat. Nah, ketika baru keluar dari oven, ini pasti berembun.
Tapi nanti lama-lama embunnya itu akan hilang, berubah menjadi kilauan seperti ini. By the way, ini tadi dapat 3 loyang dan masih sisa sekitar berapa butir gitu ya, tapi aku tinggal belum aku olesin. Nah, ini yang udah jadi sekitar 2 loyang. Per loyangnya berisi 35 pieces nastar. Oke, ini dia 2 loyang udah selesai aku kerjakan. Untuk yang 1 loyangnya lagi aku panggang ya, jadi tidak ikut dalam video. Nah, ini udah selesai. Kalau di tahap ini tinggal kita nunggu dingin aja ya untuk kuenya. Ini udah selesai, hasilnya cantik banget. Kalau udah dingin, nanti langsung aja dikemas di dalam toples. Untuk satu resep yang aku bikin ini menghasilkan 2 toples ya, ukuran 500 gram. Dan masih ada lebihan sekitar 8-10 pieces, tergantung bagaimana cara kita meletakkan nastarnya di dalam toples. Meskipun menggunakan butter yang ekonomis, tapi ini rasanya nggak kalah dengan menggunakan butter Wishman ya. Jika untuk ide jualan, ini pas banget untuk mendapatkan harga nastar yang standar, tapi rasanya tetap enak, ngeprul, dan lumer ketika dimakan. Dan ketika dihancurkan seperti ini nastarnya sangat mudah sekali hancur, tapi tetap masih kokoh ya untuk teksturnya. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai detik ini. Semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian berkenan, boleh dong di-share video aku ini, siapa tahu bermanfaat untuk banyak orang. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya.